sejahtera dan salam sehat buat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian semua. Puji syukur pada Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan juga satu seri video pastoral saya. Adapun nats firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, satu era zaman yang seperti sekarang kita rasakan adalah suatu era zaman yang cukup amat sangat memprihatinkan, khususnya dikaitkan akan kepedulian satu orang kepada orang lain, satu orang dengan komunitas-komunitas di dalam hidupnya. Sungguh telah mengalami suatu keprihatinan karena kepeduliannya semakin hari dirasakan semakin rendah. Jangan kata orang-orang dalam kesusahannya, seraya mengatakan boro-boro memperhatikan orang lain, untuk diri sendiri pun kami sangat susah. Ya, kita bisa maklumkan. Tetapi ketika kita melihat, menyoroti begitu banyak orang ada di dalam kelimpahan, ada di dalam keadaan lebih, ada di dalam keadaan memiliki segala sesuatu, atas orang-orang tersebut pun saat ini tidak ada lagi suatu ketergerakan untuk membagi kepeduliannya buat orang-orang yang membutuhkan. Ini suatu pertanda, yaitu adanya suatu nilai-nilai di dalam hidup orang-orang zaman sekarang ini yang berfokus kepada diri sendiri. Semua orang sungguh-sungguh hanya mementingkan akan diri sendiri, egosentris. Tidak ada lagi suatu panggilan untuk bagaimana membagi perhatian, kasih kepedulian untuk orang lain. Puji syukur kepada Tuhan, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kita tidak pernah sedikit pun melihat hadirnya Sang Juru Selamat kita ini sebagai pribadi yang egois, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh masa bodoh terhadap orang-orang di dalam dunia, terhadap murid-muridnya. Tidak ada Tuhan Yesus memiliki satu panggilan model seperti itu, melainkan Tuhan Yesus senantiasa berjuang untuk supaya manusia-manusia mendapatkan bagian diperhatikannya. Konteks Yohanes pasal 19 dari ayat 16 sampai 27 mengungkapkan tentang atau menceritakan tentang Yesus pada waktu itu sedang ada di dalam kondisi amat sangat getir, pahit. Kenapa tidak? Konteks Yohanes 19 ayat 16 sampai 27 adalah konteks Tuhan Yesus sedang ada di kayu salib. Bukan saja kepala bermahkotakan duri, cucuran darah dari kepala turun terus ke tubuh-tubuh, ke bagian tubuhnya. Tangan, telapak kaki, semua dipaku. Amat sangat tak terkirakan sakit penderitaan waktu itu. Sungguh-sungguh dia adalah bagian alasan orang yang paling sebenarnya membutuhkan perhatian, kasih, dan kepedulian dari berbagai pihak. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus di dalam sengsara penderitaan yang begitu puncak, namun tidak pernah melupakan atas panggilannya untuk tetap memberikan perhatian, konsen, kepedulian untuk orang banyak.
Sempat-sempatnya dalam penderitaan itu Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di surga, Bapakku, ampunilah akan mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak ketahui. Tuhan Yesus masih sempat dalam penderitaan sekalipun memohon kepada Bapa dalam doanya untuk pengampunan atas orang-orang yang berdosa yang sebenarnya mereka tidak mengetahuinya. Sempat-sempatnya di dalam penderitaan yang sudah begitu meluluh lantahkan hidupnya, Yesus sempat berbicara kepada salah seorang yang sama-sama pada waktu itu disalib dengan mengatakan bahwa sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Tuhan Yesus sungguh tetap di dalam penderitaan yang begitu luar biasa menjalankan amanatnya untuk menjadi Tuhan Allah yang mengasihi kepada manusia. Ia melihat di atas kayu salib itu akan ibunya dan murid-muridnya yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, duka yang mendalam berkenaan Ibu Maria. Bagaimana tidak sedih melihat Tuhan Yesus yang sudah di atas kayu salib, yang beberapa saat lagi akan meninggalkan dia. Siapa seorang ibu yang tidak hatinya terunyah ketika melihat putra yang dikasihi seperti itu? Manakala kondisi Tuhan Yesus menyaksikan akan Maria bersama murid-muridnya sedih, Tuhan Yesus tetap dalam penderitaannya memberikan satu penghiburan, memberikan satu jalan keluar, memberikan satu kepastian pengharapan agar Ibu Maria ini besok lusa hidupnya ketika tidak lagi bersama Tuhan Yesus, namun ada kepastian sang pemelihara, yakni muridnya. Sehingga Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Ingin ada suatu kepastian bahwa kelak ketika Yesus tidak bersama lagi dengan mereka, mereka boleh bersekutu di dalam satu wadah ikatan, Maria sebagai ibu dan murid-muridnya sebagai anak. Puji syukur pada Tuhan. Di dalam kesempatan itu, Yohanes dipakai Tuhan untuk mau menerima menjadi anak atas Ibu Maria. Sehingga sejak itu, Ibu Maria diterima di rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apa arti daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah selamatkan Yesus Kristus, jikalau kita tidak mengikuti teladan, suri teladan yang agung mulia dari Tuhan Yesus, yakni di dalam segala situasi kondisi memfokuskan hidup bukan untuk mencari kepentingan sendiri, melainkan mencari kehendak Bapa, memperhatikan akan orang-orang di dalam kebutuhannya. Mari di dalam kita memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, kita juga jadikan Kristus Yesus yang telah memberikan satu contoh teladan yang luar biasa untuk kita pegang, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Sekitar kita begitu banyak orang yang menanti uluran tangan kasih seperti Tuhan Yesus yang maha kasih kepada orang-orang berdosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.